Video ini saya buat bukan sebagai rekomendasi beli. Saya bukan financial advisor. Gunakan informasi ini sebagai tambahan informasi bagi teman-teman yang sedang mengamati ICBP karena sahamnya yang saat ini cukup menarik untuk dibeli. Jadi, saham ICBP saat ini masih turun terus walaupun saham-saham blue chip lain seperti BBRI, BBCA hingga MYOR sudah naik sejak pandemi tahun lalu. ICBP saat video ini dibuat berada di kisaran 8.700 per lembar. Ini hampir mendekati penutupan terendah saat pandemi Maret tahun lalu di 8.150 per lembar. Buat saya, sekelas saham Indofood yang brand dan kinerjanya sangat baik, berapapun harga di bawah 9.000 per lembar sangatlah menarik. Ini adalah kesempatan bagus bagi yang baru mulai nabung saham, karena dapat kesempatan untuk membeli saham blue chip yang masih belum all time high. Saham ICBP ini sebenarnya kinerja sahamnya kurang memuaskan sejak 5 tahun terakhir. Karena jika teman-teman sudah membeli ICBP sejak 2016, maka saat ini investasi teman-teman tidak kemana-mana. Nah, itu nasib buat yang beli di 2016, karena kadang saham memang begitu. Tapi bagi teman-teman yang baru mulai beli sekarang, teman-teman malah ibaratnya dapat bonus 5 tahun dan bisa beli di harga rendah saat ini. Saham bagus tidak lama pasti akan selalu naik ke atas. Setidaknya berikan waktu hingga 5 tahun. Saham sekelas Microsoft saja pernah nggak kemana-mana sejak 2000 hingga akhirnya break all time high-nya di 2017. Kuncinya teman-teman diversifikasi sehingga tidak hanya berharap pada satu saham. Dan jika sudah komitmen terhadap suatu saham, tetap rutin beli di titik terendah. Investor yang selalu mengakumulasi saat saham masih murah akan mendapatkan hadiah yang paling besar dalam jangka lama. Oke, ini beberapa alasan kenapa saham ICBP saat ini cukup menarik untuk dibeli. Yang pertama, dari segi teknikal. Saham yang baik biasanya grafik sahamnya setidaknya dalam 10 tahun terakhir membentuk kemiringan 45 derajat ke atas. Grafik saham yang bagus juga naiknya seperti anak tangga, di mana saham selalu melakukan konsolidasi lalu naik, kemudian melakukan konsolidasi dan melanjutkan kenaikannya. Grafik ICBP sejauh ini masih memenuhi dua kriteria ini. Dari perspektif teknikal, saat yang tepat beli saham adalah ketika saham berada di area bawah konsolidasi. Alasan berikutnya dari segi teknikal adalah ICBP ini sudah konsolidasi cukup lama, sekitar 5 tahun. Di dunia teknikal, semakin lama sebuah saham sideways atau konsolidasi, maka ketika breakout, saham akan cenderung naik lebih tinggi daripada saham yang breakout dari konsolidasi yang lebih pendek. Jika kita buka grafik tahunannya, teman-teman bisa buka time frame tahunan menggunakan situs Yahoo Finance. Maka teman-teman bisa melihat lebih jelas bahwa ICBP trennya masih bullish. Coba teman-teman amati per candlenya. Satu candle merepresentasikan pergerakan harga selama setahun. Jadi jika candle hijau, maka tahun itu ICBP ditutup menguat. Sedangkan jika merah, maka ICBP ditutup melemah. ICBP adalah salah satu saham yang candlesticknya bagus karena sejak 2010 harga saham tidak pernah ditutup di bawah harga terendah tahun sebelumnya. Bahkan saat pandemi, ICBP berhasil ditutup lebih tinggi dari harga terendah tahun 2019 dan membentuk pola pin bar. Alasan berikutnya dari segi fundamental. Saya mungkin tidak perlu menjabarkan dengan detail kinerja fundamental ICBP karena semua analis sudah sering membahas. Tapi kinerja 9 bulan di 2020 selama pandemi terlihat masih mengalami pertumbuhan dari tahun-tahun sebelumnya. Revenue hingga September 2020 sebesar 33,89 triliun, naik dari periode yang sama tahun 2019 sebesar 32,79 triliun. Laba hingga September 2020 juga naik dari 4,1 triliun di 2019 menjadi 4,3 triliun di 2020. Alasan berikutnya adalah dividen. Jika teman-teman suka dengan saham-saham yang rutin bagi dividen, maka ICBP adalah salah satu pilihan terbaik. ICBP mungkin yieldnya hanya 2,5% saat ini, jauh dari saham-saham batubara yang yieldnya di atas 5%. Tapi jika teman-teman pernah mempelajari strategi investasi dividen di video saya yang lain, maka saat ini adalah saat yang tepat di mana rata-rata dividen yield sedang berada di atas rata-ratanya. ICBP ini yield rata-rata dalam 10 tahun hanya di kisaran 1,5% saja. Yield 2,5% memang terlihat kecil sekarang, tapi jika teman-teman terus hold ICBP 10 hingga 20 tahun ke depan, yield teman-teman bisa menjadi 7% atau lebih tergantung dari seberapa cepat ICBP terus menaikkan jumlah dividen per tahunnya. ICBP termasuk saham yang rutin membagi dividen dan menaikkan jumlah dividen yang dibagi setiap tahun. Ini adalah data pembagian dividen ICBP sejak 2012 hingga 2020, di mana hampir setiap tahun dividen per lembar selalu mengalami peningkatan.
Rp84,5 per lembar di 2012, kemudian naik menjadi Rp128 per lembar di 2016, dan terakhir di 2020 naik menjadi Rp215 per lembar. Artinya jika teman-teman memiliki ICBP di tahun 2012, misalnya di harga Rp3.000 per lembar, maka teman-teman berhak mendapatkan dividen yield 2,8% atau 84,5 dibagi Rp3.000. Rumus dividen yield adalah jumlah dividen per lembar dibagi harga saham saat itu. Jika teman-teman terus hold ICBP hingga sekarang, maka saat ICBP bagi dividen 215 per lembar di 2020, dividen yield teman-teman adalah 7% atau dividen per lembar saat ini dibagi Rp3.000 atau harga beli pertama teman-teman. Dan jika teman-teman terus hold hingga 2030 dan misalnya dividen per lembar ICBP terus naik hingga Rp400 per lembar, maka saat itu dividen yield yang teman-teman terima dari posisi beli awal di Rp3.000 akan menjadi 13%. Dengan membeli saham yang bagi dividen rutin dan naik setiap tahun seperti ICBP, maka di samping mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga saham, teman-teman juga akan mendapatkan dividen yang jumlahnya terus meningkat setiap tahun. Jika ingin belajar investasi dividen, silahkan tonton video saya yang membahas hal tersebut. Teman-teman harus berhati-hati dengan saham-saham yang memiliki dividen yield tinggi tapi tidak rutin bagi dividen dan jumlah dividen per lembarnya hanya naik turun setiap tahun. Saham-saham seperti ini tidak cocok untuk proyek investasi dividen jangka lama. Alasan terakhir adalah Indofood adalah saham yang berada di sektor yang paling aman karena berada di sektor konsumer. Saham-saham di sektor konsumer memang kenaikannya tidak bisa dibandingkan dengan saham-saham growth lainnya. Walaupun begitu, saham-saham konsumer adalah saham yang lebih stabil dari saham-saham dari sektor lainnya, terutama saat terjadi market crash. Saham-saham ini bisa meredam volatilitas dalam portfolio teman-teman. ICBP adalah saham defensif dalam portfolio, karena itu jangan berharap kenaikan yang multi-bagger seperti saham-saham kecil yang belakangan sering dibahas. Saham-saham kecil memang naiknya bisa puluhan persen dalam sebulan, tapi resikonya juga besar karena belum teruji dan kalau turun juga bisa cepat. ICBP walaupun lambat, tapi ini adalah saham yang sangat sesuai untuk ditabung karena kinerjanya sudah terbukti. Oke, semoga video singkat ini bisa menjadi pelengkap informasi yang berguna khususnya bagi teman-teman yang tertarik dengan saham ICBP.